Halo semuanya, selamat malam. Welcome back lagi di channelku. Makasih udah klik video ini. Kenalin lagi, aku Firlin, 20 tahun. Dan sekarang aku lagi kuliah di Jepang. Hari ini aku pengen bahas tentang kuliah. Cuman disclaimer dulu, video ini bukan kayak video tips atau video apapun. Ini basically kayak discussion atau cerita. Jadi kalau kalian punya ide atau kayak pemasukan, silahkan bahas di comment section. Karena aku basically pengen ngebahas ini cuman karena aku kayak ini mengganjal banget di hatiku, dan aku rasa karena rata-rata dari audiensku ini adalah mahasiswa ataupun kayak anak-anak SMP atau SMA yang mau beranjak ke kuliah. I think it's very nice to share and also like to share and also to like discuss my thoughts about kuliah. Jadi aku pengen bahas kuliah and its paradox. Ini aku bawa bukan hanya minuman tapi makanan, yaitu ini adalah salad, sesame salad. Jadi di dalamnya itu ada lettuce, tomato bread, and roasted chicken as well as mushroom. Yes, and also my OG milk tea with cinnamon. Aku bakal makan sambil bahas paradoksnya kuliah. Yuk kita mulai diskusi ini dengan pertanyaan, kenapa kamu kuliah? Kenapa kamu kuliah? Apa karena kamu disuruh orang tua, tuntutan dari orang tua, tuntutan dari keluarga, atau kamu pengen escape dari dunia orang dewasa, yang dimana kamu rasa itu pengen ngeprolong masa-masa kamu sekolah, masa-masa kamu main-main aja, yaitu supaya kamu nggak cepet kerja gitu. Terus apalagi ya alasannya? Karena kamu pengen belajar mungkin? Atau pengen ada alasan lain kamu pengen kuliah? Atau karena society ngedemand kamu untuk kuliah? Coba kita mulai dari pertanyaan itu. Kalian boleh pause dulu videonya terus mikir jawabannya. Tapi buat aku sendiri, aku nggak mau kuliah kalau bukan karena keinginanku sendiri. Aku tuh nggak mau kuliah di tempat yang aku nggak mau kuliah di jurusan yang aku nggak mau, dan aku nggak mau kuliah kalau bukan karena keinginan aku sendiri. So, it was totally what I want. Cuman, kan tadi aku nanya ke kalian, kenapa aku mau kuliah? Aku punya beberapa spekulasi dari jawaban itu, meskipun aku belum kayak yakin banget sama jawabannya. Cuman untuk sekarang, aku rasa jawabannya itu adalah aku pengen ngeprolong waktu aku sebagai anak muda. Aku nggak pengen cepet-cepet kerja, aku nggak pengen cepet-cepet loncat jadi orang dewasa, aku pengen lama-lamain masa mudaku. Dan kuliah adalah salah satu jalannya. Tadi aku mention ke kalian kalau aku pengen kuliah karena aku pengen. Dan itu salah satu alasannya adalah karena aku pengen ngeprolong waktu aku sebagai anak muda. Nah, questionnya itu adalah lies on kenapa di luar negeri. Karena ini sangat penting untuk dimasukin di video ini, karena aku tuh sebelum aku kuliah ke luar negeri, I know kalau misalkan sistem di Indonesia itu maksudnya tuh kayak either sistem sekolahnya, sistem yang berjalan lah, pokoknya semua sistem yang berjalan di perkuliahan Indonesia itu nggak cocok sama aku, and I did my research. I tried to aku coba datengin kayak universitas-universitas negeri swasta di Indonesia, dan aku juga cobain, bahkan waktu itu sebelum aku berangkat ke kuliah ke luar negeri, sebelum aku daftar-daftar, aku jauh-jauh ke Singapura untuk ngecek langsung kuliah ke luar negeri itu kayak gimana. I did my research, okay? Dan I came to this conclusion kalau misalkan titik gue nggak mau kuliah di Indonesia, mungkin aku bisa bikin satu video khusus tentang ini, cuman kayaknya kalian harus buka pikiran kalian dan take this objectively, karena apa yang aku rasain ini menurutku valid, dan kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa gitu. Cuman briefly aja, menurutku sistem kuliah di Indonesia itu masih kurang. Kayak let's say masih ada sistem kayak senioritas, terus kayak hal-hal yang nggak penting kayak let's say orientasi yang ribet banget gitu. Terus juga kayak sistem-sistem yang kayak gurunya tuh dosennya suka telat tapi nggak ngabarin. Pokoknya kurang organized lah gitu, dan aku nggak suka sistem yang kayak gitu, aku nggak pengen. Dan juga aku ngerasa aku punya this feeling kalau if I stay in Indonesia to study, I'll never go anywhere. And as a woman, again ini bisa jadi satu video terpisah yang khusus bahas ini, cuman again briefly aja, aku pengen bilang bahwa sebagai anak perempuan satu-satunya di rumah, sebagai anak kedua, anak perempuan satu-satunya, aku rasa penting buat aku keluar dari rumah,
yang jauh sekalian. Karena kalau nggak kayak gitu aku nggak akan bisa belajar caranya survive. Meskipun di Indonesia kita itu diverse and I need to learn more about our country, sure. I gotta say guys, in Indonesia kamu di luar kota, kamu merantau di luar kota dan kamu merantau ke luar negeri yang literally dimana kamu tuh jadi minority, kamu jadi orang yang sangat asing gitu. Kamu asing dengan sistem yang ada di luar negeri, kamu asing dengan lingkungannya, bahasanya, culture-nya, orang-orangnya semuanya. Kamu merasa asing, itu tuh kamu tuh selalu ada di survival mode. And that survival mode is what I needed. Karena I gotta say, alhamdulillah banget. I feel like I'm privileged. I feel like I'm so privileged, dan aku rasa kalau aku terus-terusan ada di zona privileged itu, zona yang dimana aku selalu merasa comfortable, aku nggak akan kemana-mana dalam hidup. Dan yang ada di pikiran aku itu adalah kayak seperti ini. Coba bayangin aku lulus SMA, aku kuliah, aku lulus terus aku ngapain? Aku nikah. Pasti aku bakal disuruh nikah, terus setelah nikah, kalau misalkan aku nggak punya skill apa-apa dan aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku bakal disuruh jadi ibu rumah tangga. Aku nggak bakal ngapa-ngapain gitu, dan seumur hidupku aku hanya akan ada di kandang emas, dan aku nggak mau ada di kandang emas itu. It's nice to be privileged. Aku selalu alhamdulillahin privilege aku yang dikasih sama keluargaku dan segala macamnya, and I am so thankful and I acknowledge it. Cuman at the same time, I know that it's a gilded cage, you know. Itu adalah sebuah kandang emas yang dimana kalau aku terus-terusan ada di situ, aku nggak akan pernah kemana-mana dan hidupku hanya akan monoton seperti itu aja. Aku nggak mau itu. Dan aku rasa salah satu cara untuk aku bisa keluar dari that gilded cage dan juga try to like chase after my dream, karena basically aku adalah anak yang sangat free spirited. Kalau kamu tanya ibuku, kalau kamu tanya ayahku soal aku, mereka bakal jawab hal yang sama, yaitu adalah aku sangat berbeda dengan kakak dan adikku. I'm so free-spirited. Aku selalu punya this idea that I want to be free, that I want to explore a lot of things, that I want to travel a lot. Dan salah satu caranya itu adalah dengan kuliah ke luar negeri. And you know, the adventures I am as a kid, kuliah ke luar negeri itu adalah the best decision ever. Dan again, karena aku pengen ngeprolong masa aku sebagai anak muda, aku rasa pokoknya goals aku kuliah itu adalah seperti ini. Pertama, aku pengen keluar dari gilded cage. Kedua, aku pengen belajar banyak hal. Aku pengen terus-terusan ada di survival mode yang dimana aku bisa terus-terusan belajar dan keluar dari my comfort zone. Terus yang ketiga, aku pengen jadi jauh lebih pintar. Aku pengen lebih pintar dalam segala hal, aku pengen lebih critical, aku pengen mempertanyakan semua hal, dan aku gak pengen hanya menjalani hidup seperti kayak robot gitu, yang dimana sekarang the system we are in itu ngebuat kita tuh hidup seperti robot. Kita tuh hidup seperti yang udah kayak dijalankan gitu aja gitu. Kayak let's say kita dulu lahir, kita sekolah, setelah sekolah kita sekolah lagi ke yang lebih tinggi. Habis sekolah kita ngapain? Kita menikah. Habis menikah kita ngapain? Kita kerja, kita punya anak, kita tua, kita meninggal. Aku gak mau hidup yang seperti itu, you know. Mungkin aku akan hidup seperti itu, tapi at least I want to sprinkle it with some sweet things, you know. Aku gak pengen hidup di yang rasanya tuh monoton aja, dan aku gak suka itu. As I said, I'm so very free-spirited. Jadi aku rasa kayak, okay, the best decision for me to do is to go study abroad. That's why, dan setelah aku lihat-lihat lagi, as I said, I did my research on like study abroad or like study inside of the country. The answer lies di kuliah ke luar negeri. Kenapa? Karena sistemnya tuh lebih cocok sama aku. Sistem kuliah di luar negeri itu lebih, mereka tuh secara lebih liberal, tapi at the same time mereka sangat terstruktur. Aku nggak ada yang dimana tuh dosen telat begitu gitu tuh, terus nggak ada kayak dosen asal cancel kelas. Kalau cancel kelas pasti udah dikasih tahu berhari-hari sebelumnya. Kalau ada make up kelas juga dikasih tahu hari-hari sebelumnya, dan nggak ada sistem senioritas. Semuanya tuh benar-benar terstruktur, dan itu sangat cocok sama aku. Aku nggak suka buang-buang waktu sama hal-hal yang nggak jelas gitu, dan aku rasa aku lebih cocok kuliah ke luar negeri. Dan setelah itu aku kayak, okay, this is what I meant for. Ini emang yang benar-benar cocok sama aku. Jadi, yes, betul, salah satu alasanku kuliah itu belajar, itu adalah alasan yang paling akhir. Tapi bukan berarti itu
di luar dari alasanku ya. Aku juga pengen belajar, as I said, I wanna be smarter. Aku pengen lebih pintar. Dan ada poin yang dimana aku nggak pengen kuliah di jurusan yang aku nggak pengen. Karena menurutku kayak gini nih, kalau misalkan kalian membahas soal kayak salah jurusan dan segala macamnya, kalau misalkan kalian nanyain pendapatku adalah kalian keluar dari jurusan itu dan pursue what you want to learn. Aku selalu tahu apa yang pengen aku pelajarin. Guys, aku tahu diri banget orangnya. I'm so very self-conscious, dan aku tahu dari awal aku pengen belajar apa, yaitu aku pengen belajar ilmu sosial. Nah, di sini, this is the problem, you know. Jadi jurusanku di kampusku ini adalah, namanya itu adalah Culture, Society, and Media. Yang basically dimana aku tuh belajar ilmu sosial. Dari awal aku kuliah, sampai sekarang aku di tahun kedua, ini tuh bener-bener kayak aku rasa aku semakin critical, aku semakin pintar, betul. Cuman pintarnya aku di sini itu bukan pintar matematika, bukan pintar science, bukan pintar engineering, or anything else. Ilmu yang aku punya itu gak practical untuk kerja. Ilmuku itu gak practical untuk kerja. Sure, I am smart, you know. Aku pintar dalam melihat isu-isu yang ada di dunia ini. Aku pintar dalam mencari kayak lika-liku masalah yang ada di sekitarku. Aku bisa nge-observe orang-orang. Karena itu ilmu yang aku pelajarin. I have become more aware of this world. Dan itu, it kinda affect my brain, you know. It's not kinda, it affected my brain to the point yang sampai aku kayak, okay, this world is messed up. Semakin kamu belajar ilmu sosial, semakin sadar kamu kalau seberapa messed up-nya sistem yang kamu hidupin sekarang. And it makes me question a lot of things. Itu ngebuat aku berpikir terlalu panjang, terlalu complicated soal masalah-masalah yang ada di dunia ini. Aku nggak bisa ceritain satu-satu apa yang aku pelajarin dan masalah apa yang aku maksud. Cuman okay, let's say aja ya, yaitu adalah kayak kita hidup di kapitalisme kan. Kita tuh kapitalisme, sistem ekonomi kita tuh kapitalisme. Dan karena itu, kita tuh harus dipaksa untuk bekerja. Kita dipaksa untuk terus ada di level yang dimana kita tuh nggak bisa kemana-mana dan kita akan terus menjadi seorang worker. Dan aku tuh selalu questioning kayak, how can we escape, you know? How can we escape? Gimana cara kita bisa kabur, gimana cara kita bisa benerin sistem yang sekarang terjadi. Itu terus-terusan terjadi. Karena, again, ilmu yang aku punya itu, ilmu yang aku pelajarin di kuliah ini, membuat aku sangat sadar atas segala hal yang ada di dunia ini, atas sistem yang kita hidupin. Dan it makes me live the kind of life yang ngebuat aku tuh keep on questioning, kayak terus gue harus gimana gitu dengan ilmu ini. Aku nggak bisa, kalau misalkan kalian tanya prospek kerja dari jurusan kamu apa, aku nggak tahu jawabannya apa gitu. Jadi intinya kuliah ini yang sekarang aku jalanin itu bener-bener sangat praktikal untuk hidupku, yang dimana aku jadi belajar ilmu survival di negara orang, aku jadi lebih banyak kenal banyak orang juga, aku juga jadi lebih terbuka pemikirannya, aku jadi lebih kritis, aku jadi lebih cerdas lah dalam hidup. Cuman di sistem yang sekarang, aku tuh harus mempertanyakan kan, nanti aku besar mau kerja apa? Kalau kamu sekarang lagi belajar medicine, lagi kedokteran gitu, atau engineering, teknik, segala macam, kalian tahu kalian besarnya mau jadi apa? Kalian punya prospek kerja yang clear. But my type of knowledge, I don't know. Aku nggak tahu ilmunya mau dikemanain gitu. Yes, aku jadi pinter, terus gimana gitu, terus apa? Kalau aku udah jadi pinter, terus apa gitu? Kepintaran ini mau aku apain? That's what I have been thinking about. Karena seperti ini, the way I see it, I'm not saying this for like everyone, aku nggak bilang ini dalam kayak aku ngeliat kayak semua orang kayak gini, tapi kebanyakan orang yang ada di hidupku, kebanyakan orang yang aku tahu, mereka tuh kuliah dengan tujuan yang sama, yaitu adalah untuk kerja gitu. Orang pengen kuliah untuk mendapatkan degree yang cocok untuk kerja, supaya mereka dapat uang. They like it or not, it's questionable. Masalahnya, I know all too well kalau aku tuh sangat positif, terlalu positif sampai
terkesan idealistik gitu. Aku kuliah karena aku pengen belajar. Aku kuliah nggak mikirin degree-nya. Aku kuliah nggak mikirin prospek kerjanya. Aku kuliah karena aku pengen belajar untuk menjadi lebih cerdas. Aku pengen lebih cerdas dalam kehidupan. And I got it. You know, I got it. Sekarang aku masih tahun kedua, cuman sekarang aku merasa kayak, okay, all this knowledge that I've been learning for a year di kampusku, it worked, itu bekerja gitu, bekerja membuat aku jadi jauh lebih cerdas dalam memandang hal di dalam hidup ini. Cuman setelah itu kayak, so what, gimana gitu, karena again, kita tuh ada di sistem yang dimana seperti yang tadi aku bilang, kita tuh kuliah untuk kerja. Makanya sekarang kebanyakan orang kalau mereka memandang kuliah, mereka tuh lebih memikirkan practicality dari ilmu kuliahnya supaya mereka bisa kerja dibanding apa yang mereka benar-benar pengen pelajarin. Aku tuh salah satu orang yang ngikutin alur orang pengen belajar apa yang dipengenin, tapi nggak mikirin masa depan begitu-begitu banget gitu, nggak mikirin kerja gitu-gitu banget. Karena for whatever reason I have always have this positive thought that apapun pekerjaannya gue bakal kerja dan gue bakal dapet duit gitu. And sure I am, I'm very smart. Aku pasti bisa dapet kerja gitu kan. Cuman at the same time, I need to be very realistic about it. What I said earlier, I was realistic, you know. I was being very realistic, tapi at the same time, I know dang well that I will get a work. I will get a job in the future. Cuman at the same time, what is it? What is it gitu loh. Semakin aware kamu dalam banyak hal di dunia ini, semakin cerdas, semakin pintar kamu tuh semakin picky. Bahasa itu adalah kamu semakin picky. Jadi aku belajar di salah satu kelas namanya Gender Studies. Kita tuh belajar tentang labor, sexual division of labor. Basically kita tuh kayak kayak itu tuh basically mempelajari soal pekerjaan yang dibagi sesuai seks kamu, sesuai gender kamu. Nah, wanita di sini itu kebanyakan itu adalah seperti ibu rumah tangga yang segitu-gitu segala macam. Kita tuh tipe-tipe manusia nih, perempuan-perempuan ini adalah yang gak diprioritaskan gitu dalam pekerjaan berat gitu, pekerjaan labor work yang dimana kita tuh dibayar gitu-gitu segala macam. And it's, of course the world is changing segala macam ya kan. Cuman it makes me more aware. It makes me more aware of my situation, level apa di mana aku berada, dan kayak apa yang terjadi di dunia ini tuh aku jadi become more aware and it do something to my brain. My decision to go study abroad untuk kuliah itu adalah the best decision ever karena it literally changed me. Ini bener-bener mengubah aku sebagai pribadi gitu, dan aku merasa aku berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Kamu bayangin, karena aku kuliah, karena aku berada di environment yang aku sebagai minority, sebagai orang yang minoritas, tapi at the same time aku ketemu sama banyak orang, aku mempelajari agama lain, aku mempelajari pola pikir lain, aku menjadi lebih terbuka. Itu juga salah satu hal yang membuat aku lebih dekat dengan Tuhanku sendiri. Itu yang membuat aku lebih belajar tentang agamaku sendiri. Itu membuat aku lebih cerdas dalam mengolah segala hal yang ada di hidup ini, supaya aku tuh gak gampang disetir sama banyak hal. Nah, I'm very grateful, you know. This is the paradox of kuliah menurutku. Kenapa? Karena you became smarter. You became more aware, you became like more critical. Kamu gak bisa lagi diatur-atur sama orang gitu. Karena kamu cerdas, kamu bisa berpikir untuk diri kamu sendiri. Makanya aku rasa kuliah itu worth it. Kuliah itu worth it karena you become smarter, and that's the point. Dan sebenarnya ini aku baru kepikiran saat ini juga. Kayak ini tuh membuat aku menarik sebuah benang yang dimana yes, kuliah ini worth it karena aku menjadi pintar, and that's the point of kuliah. You became smarter. Aku gak pengen kuliah hanya for the sake of getting a job, you know. Aku gak pengen kuliah seperti itu. Dan menurutku, mungkin orang-orang bakal banyak yang bilang kayak lo terlalu idealistik, lo terlalu ada di imaginary world. Aku tuh pengen mencoba untuk lebih positive about it, you know. Cuman at the same time, again and again, I don't know what to do with this. You know, makanya aku bilang bahwa video ini tuh gak akan punya conclusion.
kalian juga bakal ikut mikir sama aku. Kalian bakal mempertanyakan, terus apa tujuan dari video ini? Nggak ada. Aku pengen cerita dan aku pengen berdiskusi dengan kalian. Aku butuh pendapat kalian dan aku butuh kalian untuk berpendapat, untuk berdiskusi denganku soal ini. Karena kita tuh anak muda. Kita sekarang kuliah, kita belajar. Kita harus tahu untuk apa sih kita belajar. Bukan hanya untuk kerja, untuk orang lain. Kalian juga harus tahu ini. Saking seringnya aku berpikir, saking kompleksnya, aku tuh merasa kayak pemikiranku itu kompleks. Cuman aku nggak bisa aja menyuarakan apa pikiranku. Jadi aku selalu punya buku ini. Baru kemarin aku beli. Karena aku rasa kayak aku nggak bisa terus-terusan ada di HP aku yang dimana aku kayak ngetik apapun ide-ide itu. Jadi aku punya buku ini, The Idea Book, yang dimana aku buat buku dimana kalau aku berpikir aku tulis gitu. And all of this are like very complex, you know. This is all the very complex things yang gak practical in real life. You know, it's not practical in real life. It's not practical in terms of like getting me a job. No, but it does makes me smarter. All these things that I've been learning, it makes me smarter. It makes me become more aware. It makes me become more critical. But it's not useful for me to get a job, you know? Masalahnya kita tuh ada di dalam sistem yang dimana kita tuh harus kerja. Kita tuh harus kerja yang bermanfaat untuk orang-orang yang membayar kita. That's the thing. Bayangin, ini aku kan anak sosial ya, aku anak ilmu sosial, so basically aku tuh kepikiran kayak I want to nge-map, so I basically make this map atas segala masalah yang ada di dunia ini. Terus aku map mereka, dan ini tuh mereka tuh satu sama lain bersambungan. Kayak contohnya colonialization, poverty, slavery, inequality, wars, hostility of each nations. Ini semua tuh bersambung gitu. Terus gara-gara poverty nyambung lagi jadi child labor, terus jadi abuse, jadi homeless, jadi crimes, segala macam. Ini bersambungan. This is the kind of thing that I've been thinking about. Dan ini semua karena kuliah. Yes, kuliah buat aku jadi pintar. Ilmu yang kupelajari ini tuh sangat kompleks. Ilmu sosial itu kompleks. Dan kalau kalian bilang, Kak, ilmu kamu gak praktikal di dunia kerja, aku tahu, kalian gak perlu ngomong lagi, aku tahu, oke? Cuman at the same time, I'm still trying to figure it out, you know? Aku adalah anak muda, aku anak 20 tahun yang juga masih mempertanyakan hidupku. Juga adalah orang yang masih mempertanyakan aku mau seperti apa di masa depan, aku mau ngapain di masa depan, itu aku masih mempertanyakan. Tapi yang pasti adalah, aku gak pengen jadi orang yang hidup hanya untuk ngikutin sistem yang udah dibuat sama orang-orang yang udah terlanjur tajir dari sononya. Aku gak pengen hidup seperti puppet gitu. Aku gak pengen hidup uselessly. Aku gak pengen hidup seperti itu. Makanya kuliah itu penting. Dan ini adalah paradox of kuliah. Mereka gak pengen orang-orang mempertanyakan banyak hal. Karena kalau misalkan orang mempertanyakan banyak hal, mereka belajar, mereka mencoba mencari jawaban, mereka bakal tahu jawaban yang sebenarnya. Sehingga the authorities, orang-orang yang apa sih namanya, yang menggerakkan kita selama ini, mereka tuh nggak akan bisa ngapa-ngapain lagi, mereka nggak akan bisa mengatur kita lagi. Dan aku rasa ini sangat penting untuk anak muda seperti kita pikirkan gitu. Kalau misalkan ya kamu kuliah bagus gitu, cuman you need to really think deep into kenapa kamu melakukan ini in the first place, dan apa hal selain kerja yang bisa kamu lakukan dengan ilmu, dengan kepintaran yang ada di otak kamu sekarang. Cuma nanti aku kasih update lagi, mungkin aku bakal bikin video update yang entah kapan bakal aku buat, karena of course I'm still trying to figure it out, right? Cuman aku lagi banyak berdiskusi dengan banyak profesor dari kelas-kelasku. I've been taking like education and society class, terus kayak sociology class, terus beberapa kelas lainnya, and I've been like having a conversation with most of the professors, yang dimana aku pengen mendiskusikan kayak, oke, kalian ada di bidang yang sekarang sedang aku kerjakan. Menurut kalian kayak, how can I make this knowledge of mine useful, you know? Aku pengen jadi pintar, tapi aku at the same time aku pengen ilmuku tuh kepake gitu. I mean, be so for real. My parents paid for my education. Selain aku menjadi pintar dan mendapatkan kerja untuk uang, aku pengen mendapatkan sesuatu lain lagi supaya this is worth it for them, for my parents too. So, ya, seperti ini aja yapping hari ini, yorobun semua.
Kalian kalau misalkan bingung, nggak apa-apa, aku juga masih bingung. Tapi semoga dengan video ini kalian bisa mempertanyakan kayak, kenapa sih gue kuliah? Kuliah apa yang cocok sama gue? Jurusan apa yang cocok sama gue? Karena jurusan itu penting banget guys menurutku. Karena seperti ini loh, kayak let's say aku sekarang belajar hal yang aku pengenin kan. I live in the moment. Aku hidup di momen sekarang gitu. Dan kuliah, kan bayangin kamu S1 nih. S1 itu 4 tahun. Kamu 4 tahun belajar hal yang kamu nggak suka, hal yang you're not passionate. You'll become crazy, you'll become stressed out. And I don't want to become stressed out. Makanya aku belajar apa yang aku pengenin, meskipun aku masih mempertanyakan, nanti aku kerjanya mau jadi apa itu aku masih mempertanyakan. Tapi at least now I learned what I want to learn. And it really do help me become smarter. Jadi ini penting banget, kayak kalian harus lebih sadar akan hidup kalian dan juga sekitar kalian in general. And I hope this video can trigger you into thinking more about it. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Akan sangat aku apresiasi kalau kalian bisa share juga ke IG story kalian supaya kita bisa reach 10.000 subscribers sebelum 2025. So, segitu aja ya Robun. See you in another video. Thank you for watching. Bye-bye.